Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya, selalu semangat. Dan buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku juga, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune dan jangan lupa nonton guys. Kali ini aku mau bahas satu kasus tentang seorang petinju yang tiba-tiba tahu kalau ada seseorang yang mau menghabisi dia guys. Tapi setelah dia tahu, dia melakukan hal yang sangat brilian menurut aku. Sampai-sampai karena rencananya ini dia tuh jadi terkenal di media. Kayaknya epic comeback banget gitu loh cerita ini. Rencana orang itu berhasil tapi dia masih tetap hidup. Nah, kira-kira gimana sih maksudnya? Siapa juga orangnya mau menghabisi dia dan kenapa? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita bahas. Kisah kita kali ini tentang seorang pria yang bernama Ramon Sosa. Dia lahir pada tahun 1967 di San Juan, Puerto Rico. Tapi setelah beberapa tahun dia lahir, keluarganya pindah ke area Brooklyn, New York. Ramon ini suka banget dengan tinju. Dia punya bakat yang luar biasa di bidang tinju itu. Walaupun ayahnya tuh kayak nggak setuju gitu ya dia masuk ke dalam dunia tinju. Tapi dia tetap mengejar cita-citanya untuk menjadi petinju dan akhirnya dia bisa menjadi petinju profesional pada saat umurnya 17 tahun. Cuma karena pendidikannya belum selesai, jadi Ramon memutuskan untuk berhenti menjadi petinju profesional dan dia melanjutkan pendidikannya di Amerika. Tapi walaupun memang dia udah nggak jadi petinju profesional, dia masih tetap sering beberapa kali dalam seminggu berlatih tinju juga nih teman-teman. Setelah pendidikannya selesai, Ramon memutuskan untuk menikah. Jadi memang dia menikah di usia muda dan dengan cepat dia punya 3 orang anak teman-teman. Mereka sekeluarga itu tinggal di daerah Houston, Texas. Ramon juga membuka gym sendiri di Texas untuk menyalurkan keinginannya, bakatnya untuk menjadi petinju. Ramon punya satu teman dekat di gym yang bernama Mundo. Nah, Mundo ini adalah seorang remaja yang baru keluar dari penjara. Jadi dia itu ditahan di penjara selama 14 bulan karena melakukan kejahatan yang lumayan kejam. Dari umur 12 tahun, kehidupannya dia memang penuh dengan kekerasan gitu ya, teman-teman. Dari umur 12 tahun, dia udah masuk ke dalam satu geng dan dia udah ditembak sebanyak 6 kali sebelum dia masuk penjara dan itu selamat terus. Pas dia keluar penjara, calon istrinya kasih pilihan nih buat si Mundo. Udah Mundo, gini deh, kalau kamu mau nikah sama aku mau kita berumah tangga dengan baik. Kamu ada 2 pilihan. Kamu pilih untuk tetap tinggal di sini di lingkungan yang penuh dengan kekerasan atau kamu dan aku pindah ke tempat lain, kita mulai kehidupan baru yang lebih baik. Akhirnya Mundo memilih yang kedua. Dia dan calon istrinya pindah ke kota lain dan memulai kehidupan baru. Pada tahun 2005, Mundo dan calon istrinya pindah ke area Houston, Texas dan di sana dia mau daftar nih jadi anggota di salah satu gym gitu ya buat dia latihan tinju. Nah, dia daftar lah di gym miliknya Ramon, di mana Ramon di sana juga jadi salah satu pelatih. Pas dilatih sama Ramon, Mundo itu suka banget sama caranya Ramon melatih dia. Dia bilang sangat-sangat profesional. Mundo merasa kalau Ramon itu adalah mentor terbaiknya, jadiin Ramon sebagai panutan. Setelah lama kenal dan dekat sama Ramon, Mundo akhirnya benar-benar menjauhi gengnya tuh, benar-benar meninggalkan kehidupannya dia yang dulu yang penuh dengan kekerasan. Ceritanya mirip kayak di film-film gitu ya teman-teman, tapi memang ini ada di kisah nyata. Terus akhirnya Ramon dan Mundo ini mereka membuat satu organisasi. Organisasinya itu non-profit, jadi tujuannya untuk membantu anak-anak muda lain yang nasibnya hampir sama kayak Mundo. Jadi mereka itu bisa masuk ke dalam gym, berlatih di sana gitu ya, mengalihkan mereka dari kegiatan-kegiatan yang negatif. Ramon juga sama ya teman-teman, dia pun sudah menganggap Mundo sebagai anaknya sendiri, sebagai bagian dari keluarganya. Tapi sayangnya pada tahun 2000 Ramon mengalami satu cobaan, dia harus bercerai dengan istrinya. Untungnya 9 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2009, Ramon bertemu dengan seorang wanita yang bernama Maria Durante, tapi dipanggilnya itu adalah Lulu. Awal mula mereka bertemu itu di sebuah klub. Jadi ceritanya ada salah satu teman Ramon bilang sama dia, Ramon, tahu nggak kamu klub yang itu? Di dalam klub itu wanitanya cantik-cantik loh, coba deh kamu ke sana, siapa tahu aja ada cewek yang kamu suka di sana. Karena Ramon penasaran, dia pergilah ke klub itu. Di sana dilihat memang bener ya, banyak nih wanita-wanita cantik dan salah satu yang paling menarik perhatiannya adalah si Lulu ini teman-teman. Ramon terus perhatiin Lulu yang katanya saat itu lagi nari salsa dan dia ngeliat Lulu, wah kayaknya cantik banget nih cewek gitu ya. Sampai akhirnya dia
kaget banget. Dia lagi merhatiin si Lulu ini, tiba-tiba Lulu ini nyamperin dia gitu loh teman-teman. Wah, berbunga-bunga dong si Ramon ini. Langsung lah mereka tuh ngobrol deket. Ternyata Lulu ini memang sudah pernah menikah dan punya 2 orang anak. Tapi buat Ramon itu semua nggak masalah karena dia pun sudah pernah menikah ya sebelumnya, dan dia juga sudah kayak tertarik banget gitu sama Lulu ini. Akhirnya malam itu mereka ngobrol-ngobrol, mereka berdansa bareng. Si Ramon ini juga nganterin Lulu pulang. Kedekatan mereka ini terus berlanjut sampai akhirnya mereka menjalin hubungan asmara. Setelah hampir 1 tahun mereka menjalin hubungan, Ramon akhirnya memutuskan untuk melamar Lulu. Dan Lulu pastinya bahagia banget. Dia bilang udah gak sabar pengen menikah sama Ramon. Acara pernikahan mereka berjalan lancar, rumah tangga mereka juga kelihatan baik-baik aja, bahagia gitu ya teman-teman. Bahkan Ramon bilang Lulu itu pada awalnya memperlakukan dia seperti raja, benar-benar istri idaman banget ya. Tapi menurut anak-anaknya Ramon, mereka itu kayak kurang suka lah sama Lulu, karena Lulu cuek dan kurang perhatian, kelihatannya tuh nggak sayang gitu sama anak-anaknya Ramon ini. Bahkan Lulu juga nggak suka kalau Ramon menghabiskan uang untuk anak-anaknya sendiri. Dia nggak suka ngeliat Ramon ketemu sama anak-anaknya juga, ngabisin waktu sama mereka. Makanya antara anak-anak Ramon dan Lulu itu seperti ada konflik lah ya teman-teman. Walaupun memang nggak besar-besar banget, tapi ya lumayan mereka tuh rada renggang lah hubungannya. Bahkan anak-anak Ramon tuh ya nggak hadir pada saat pernikahan mereka. Dan pastinya ini hal yang bikin Ramon sedih banget, tapi karena dia udah terlanjur cinta sama Lulu katanya, jadi ya dia tetap meneruskan pernikahannya ini. Pada tahun 2010, Ramon membuka gym keduanya bersama Lulu. Lulu menjadi pelatih pribadinya dan juga pengurus keuangannya. Usaha gym mereka ini berjalan dengan sangat baik, bahkan sudah dapat banyak klien gitu ya, lebih dari 200 klien. Penghasilan per bulannya pun cukup besar, yaitu 18.000 sampai 20 ribuan dolar. Kalau rupiahnya itu sekitar 280 jutaan. Jadi benar-benar penghasilan yang nggak sedikit. Karena penghasilannya itu mereka bisa membeli rumah baru 2 lantai dengan ukuran yang cukup luas dan juga bagus. Mereka bisa beli mobil baru. Bahkan Lulu juga bisa dengan puas shopping, beli tas, baju, segala macam yang dia inginkan. Tapi sayangnya setelah 6 tahun mereka menikah, pernikahan mereka ini mulai bermasalah teman-teman. Lulu sempat cerita ke beberapa temannya kalau Ramon itu bukan suami yang baik. Ramon itu orangnya malas bekerja, dan Lulu itu yang paling sering bekerja keras. Jadi Ramon tuh lebih santai-santai. Nah Lulu inilah yang bekerja keras buat rumah tangga mereka. Bahkan Lulu juga cerita kalau Ramon ini orangnya kasar, suka kasar ke dia, ngelakuin hal-hal yang gak baik ke dia. Lulu juga bilang kalau Ramon itu suka mabuk, dan kalau dia lagi mabuk suka memaksa Lulu untuk berhubungan intim. Padahal Lulu saat itu nggak mau, Ramon tetap paksa dia, dan menurut Lulu ini adalah salah satu tindakan pemerkosaan juga. Lulu kasih tahu tentang pelecehan ini ke temannya, ke ibunya, bahkan ke anaknya sendiri. Pada bulan Maret tahun 2015, Lulu menyewa seorang pengacara untuk membantu dia mengurus proses perceraiannya dengan Ramon. Lulu membawa bukti beberapa foto-foto badannya yang sedang luka-luka, ada memar, lecet juga, goresan gitu ya. Dan menurut Lulu itu adalah hasil tindakan kasar dari suaminya. Menurut Lulu, luka-luka itu terjadi akibat dia menolak suaminya yang saat itu pengen berhubungan intim, tapi Lulu nggak mau. Suaminya marah dan akhirnya bertindak kasar ke dia. Tapi Ramon mengelak semua tuduhannya Lulu ini guys. Dia bilang, enggak kok, aku nggak pernah kasarin dia, aku nggak pernah kasarin wanita sekalipun dalam hidup aku. Bahkan teman, keluarga, dan juga orang-orang yang mengenal Ramon, mereka semua yang nggak percaya karena mereka taunya Ramon itu adalah orang yang lembut. Dia nggak pernah kasar sama siapapun, nggak pernah bermasalah kayak gitu ya sama orang-orang, apalagi bertindak kasar yang penuh dengan kekerasan kayak gitu. Jadi mereka pikir kayaknya nggak mungkin deh. Ramon sempat berusaha bicara baik-baik gitu ya sama istrinya. Dia bilang, Lulu, kalau memang kamu mau kita bercerai, kita bisa omongin baik-baik, kita bisa cari jalur yang terbaik gitu ya, kita bagi 2, kita dapatkan hak kita masing-masing. Tapi Lulu bilang dia nggak mau, dia maunya Ramon pergi dari kehidupannya dia dan dia bisa mendapatkan semuanya yang saat itu mereka punya. Dari situlah keadaan semakin lama semakin memburuk nih teman-teman. Dan setelah petugas polisi menyelidiki tentang kasus ini pun, tuduhannya Lulu ke Ramon, mereka memutuskan kalau memang nggak ada cukup bukti untuk bilang Ramon telah melakukan tindakan kekerasan ke Lulu. Dan menurut Ramon, yang paling parahnya nih teman-teman, Lulu juga bertindak melebihi batas ya, karena dia sampai ngaduin apa yang Ramon lakukan ini ke pihak sponsor dari organisasi non-profit yang Ramon dan Mundo dirikan tuh teman-teman. Jadi Lulu ini ngadu, bilang kejelekannya Ramon, akhirnya sponsor ini nggak mau ngasih biaya lagi, nggak mau ngasih bantuan apa-apa lagi, dan organisasi non-profit milik Ramon ini
ini harus ditutup. Dan anehnya lagi, walaupun Lulu sudah memberikan tuduhan pelecehan gitu ya buat suaminya, buat Ramon, tapi dia tetap tinggal di rumah itu. Jadi mereka tetap tinggal di rumah yang sama, cuma beda lantai. Ramon di bawah atau Lulu di atas, atau kebalikannya. Pokoknya masih satu rumah, cuma beda lantai gitu ya. Aneh juga ya, kenapa dia nggak takut masih tinggal satu rumah aja sama si Ramon ini. 3 bulan setelah itu, tepatnya di bulan Juni tahun 2015, Ramon mendapatkan telepon dari Mundo. Dan pas telepon itu Mundo bilang, Pops, jadi Mundo ini manggil Ramon Pops gitu ya teman-teman. Pops, kamu tahu gak sih kalau istri kamu, Lulu, mau menghabisi kamu? Dan pastinya Ramon kaget banget dong. Hah? Maksud kamu gimana? Lulu istriku mau menghabisi aku? Iya, bener kayak gitu. Terus diceritain deh semuanya sama Mundo. Kenapa awalnya dia bisa tahu kalau Lulu itu mau menghabisi Ramon. Jadi Mundo bilang sama Ramon, sebenarnya aku tahu kalau kamu dan Lulu itu memang ada masalah rumah tangga, tapi aku nggak mau ikut campur. Sampai akhirnya suatu malam, aku nyariin kamu, aku pergi ke gym tuh malam-malam, tapi di sana kamu nggak ada. Yang ada di dalam kantor ternyata Lulu dan putrinya, juga ada beberapa anak yang suka latihan di gym. Mereka semua lagi ngobrol-ngobrol gitu ya teman-teman. Nah, nggak sengaja si Mundo ini salah satu anak itu bilang kalau pamannya kenal sama seseorang yang sering dibayar untuk menjadi pembunuh bayaran. Nah, setelah si anak ngomong kayak gitu, Lulu langsung ngomong, apa dia bisa mengatasi situasi aku saat ini? Dia bilang gitu. Nah, setelah mendengar seperti itu, pastinya Mundo berpikir jangan-jangan Lulu berniat untuk menghabisi Ramon gitu kan. Untuk memastikan kecurigaannya, akhirnya si Mundo ini datengin Lulu, terus dia kayak pura-pura berpihak sama Lulu gitu ya. Dia mulai ngeyakinin Lulu untuk curhat ke dia, situasinya kayak apa. Lulu ceritain deh semua kekesalannya dia sama Ramon. Bahkan Lulu juga bilang ya sama Mundo, pengen banget deh dia menghilang gitu, dia pergi selama-lamanya. Aku nggak pengen lagi ngelihat dia, aku pengen dia menghilang kemana kek. Terus Mundo mancing lagi nih teman-teman, maksud kamu menyingkirkan dia, menghilangkan dia, kamu mau menghabisi dia? Dan Lulu bilang, iya Mundo, aku pengen menghabisi dia. Saat itu juga Mundo langsung berpikir cepat, dia pura-pura percaya tentang tuduhan pelecehan dari Lulu ke Ramon. Mundo bilang ke Lulu kalau dia bersedia membantu. Saat itu Lulu ekspresinya langsung bahagia banget gitu, dia kayak seneng banget si Mundo ini bisa membantu dia menghabisi suaminya sendiri. Dan Mundo bilang, iya aku bisa bantu, jadi nanti aku bakal hubungi seseorang yang aku kenal, dan dia ini memang sering menjadi pembunuh bayaran katanya. Nah, dia bisa membantu kamu tuh Lulu. Lulu bilang, oke, hubungin aja itu dia, bantu aku bener-bener pengen menghilangkan suamiku katanya. Setelah selesai membuat kesepakatan sama Lulu, Mundo pun pergi dari gym, dia langsung menelpon Ramon. Mundo ngelakuin semua ini ya ternyata untuk ngelindungin Ramon ya teman-teman. Dia pikir dia harus menghentikan rencananya Lulu ini. Daripada Lulu minta bantuan sama orang lain dan bener-bener orang ini mengincar si Ramon, akhirnya dia pura-pura bisa ngebantu aja gitu. Nah, terus diaduin deh sama Ramon. Terus mereka punya rencana yang brilian banget nih menurut aku. Pasti Mundo juga heran, dia sampai tanya sama Ramon, emang kenapa sih kok istri kamu sampai pengen ngehabisin kamu sebegitunya? Emang dia dapat keuntungan apa? Dan Ramon bilang kalau sampai dia meninggal setelah perceraian, Lulu itu nggak bakalan dapat apa-apa. Tapi kalau misalkan Ramon meninggal sebelum perceraian, semua uang pensiun dan harta warisannya dia jatuh ke Lulu semua gitu kan, dan dia bakal mendapatkan semuanya. Setelah tahu tentang rencananya Lulu ini, pastinya Ramon dan Mundo langsung datang ke polisi untuk melaporkan tentang hal ini. Tapi saat itu polisi bilang mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa karena nggak punya cukup bukti. Mereka nggak bisa tiba-tiba nangkap Lulu aja karena omongan dari Mundo tadi. Apalagi percakapan mereka itu kan memang nggak direkam ya. Polisi bilang mereka membutuhkan bukti yang lebih kuat. Akhirnya Mundo dan Ramon itu punya satu rencana teman-teman. Jadi rencananya kayak gini, Mundo bakal pura-pura menghubungi seorang pembunuh bayaran yang sebenarnya yang pura-pura jadi pembunuh bayaran itu adalah Ramon. Jadi Ramon beli satu handphone sekali pakai, Mundo juga beli handphone sekali pakai, dan mereka tuh pura-puranya SMS-an gitu. Dan di SMS itu Mundo bilang sama si Ramon yang ceritanya dia nih bernama Paco gitu ya. Paco, gue ada kerjaan nih buat kamu gitu ya. Kamu tolong dong habisi ini. Pokoknya diceritain deh tugasnya kayak apa gitu. Dan SMS itu nanti bakal diperlihatkan secara langsung sama Mundo ke Lulu. Dan saat Mundo berbicara dengan Lulu itu, dia bakal merekam percakapan mereka. Percakapan Lulu dan Mundo yang direkam itu kayak gini nih teman-teman. Jadi intinya Mundo itu tanya sama Lulu, apakah kamu bener-bener serius mau menghabisi Ramon? Karena si Paco, pembunuh bayaran ini tanya nih, kamu serius apa enggak? Kalau emang kamu serius ya dia bakal ngelakuin hal itu gitu loh. Terus Lulu bilang, ya pasti
Pastinya aku serius, udah lakuin itu. Pokoknya nanti kalau udah selesai aku bakalan bayar deh. Untuk lebih memastikan kalau si Lulu ini bener-bener serius mau melakukan hal ini, Paco di SMS itu juga bilang kalau dia membutuhkan senjata seharga $200 untuk melakukan tugasnya. Dan akhirnya Lulu memberikan uang $200 itu, teman-teman. Jadi dari situ udah kelihatan kalau Lulu ini emang serius gitu ya. Setelah dapetin semua bukti ini, Ramon dan Mundo datang lagi ke kantor polisi. Mereka laporin tentang hal ini dan saat itu pastinya polisi kaget banget ya. Ternyata sebelumnya yang mereka laporin itu ya benar gitu. Lulu emang bener-bener serius pengen menghabisi Ramon. Nah, saat itu polisi punya rencana juga. Dia bilang, udah kita jangan langsung tangkap dia, biar lebih dapat bukti yang lebih kuat lagi. Jadi kita terusin aja rencananya. Jadi salah satu polisi itu berniat untuk bertemu dengan Lulu. Dia tuh nyamar jadi si Paconya ini, teman-teman. Mundo bilang sama Lulu, nih si Paconya ini mau ketemu langsung sama kamu. Dia mau bicarain tentang rencananya. Lulu pun setuju. Akhirnya pada tanggal 20 Juli 2015 mereka berdua ketemu nih, si Paco dan Lulu. Mereka bertemu di sebuah tempat parkir yang gak begitu jauh dari gym. Lulu membawa beberapa perhiasan dan jam tangan untuk uang muka yang akan dia berikan kepada Paco ini. Habis itu dia pergi ke mesin ATM, ambil uang sebesar $500, terus dikasih deh ke si pembunuh bayarannya ini. Jadi kayak buat uang muka juga gitu ya. Terus Lulu juga bilang gini sama si Paco, nanti sisanya bakal aku bayar kalau tugas kamu udah selesai. Soalnya aku nanti bakal dapat uang asuransi yang besar banget dari suamiku pas dia sudah meninggal. Jadi tambahan bukti juga tuh, teman-teman kan. Setelah itu polisi kan sebenarnya udah punya bukti yang cukup untuk menangkap Lulu ya, teman-teman. Tapi mereka tuh masih khawatir kalau rencananya itu belum sampai selesai gitu ya. Lulu bakalan memakai tuduhan dia yang tadi, tuduhan pelecehan yang sudah dilakukan Ramon ke dia. Dia bakal lanjutin kasus yang itu gitu ya, teman-teman. Akhirnya ya polisi memutuskan untuk terus melanjutkan rencana tadi. Polisi kasih tahu ke Ramon apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Jadi Ramon disuruh pura-pura sudah meninggal, teman-teman. Jadi difoto ya sama polisi. Ramon itu pura-pura ada banyak darah gitu di kepalanya, padahal dari pewarna makanan. Pokoknya mereka lihat tutorialnya di YouTube katanya, dan setelah dilakukan itu fotonya itu dicetak, diperlihatkanlah sama si Paco ke Lulu. Dia bilang, nih Lu gimana, udah selesai nih, tugas aku udah selesai, mana bayarannya? Dan Lulu bilang, iya nih udah aku siapin $1.000 buat kamu. Dan kalian tahu gak sih teman-teman, setelah si Paco ini ngomong ke Lulu, nih lihat nih suami kamu udah gak bakal bangun lagi, dia udah pergi untuk selama-lamanya. Lulu langsung ketawa terbahak-bahak, dia langsung bahagia banget. Dan saat itu semuanya direkam ya. Dia seneng banget, padahal dia nggak tahu aja kalau ternyata ya dia dijebak. Keesokan paginya polisi datang ke tempat gym dan mereka sudah memasang kamera di badannya. Polisinya tuh menyamar seolah-olah mereka mau cuma melakukan pemeriksaan kesehatan aja sama Ramon. Mereka nanyakan, Ramonnya ada? Terus Lulu bilang ya Ramon nggak ada. Dia juga bilang nggak tahu Ramon ada di mana. Lulu kelihatan santai aja, dia nggak panik sama sekali. Mungkin dia udah siap-siap gitu ya. Dia tahu bakalan ada polisi yang datang untuk mencari Ramon dan dia udah tahu harus berbuat apa, makanya dia udah tenang. Dia ngerasa rencananya udah berhasil gitu loh. Tapi setelah itu nggak pakai basa-basi, polisi langsung menangkap Lulu. Dia didakwa atas tuduhan perencanaan pembunuhan besar-besaran. Setelah dia ditangkap itu, sesuai dengan prediksi polisi, Lulu tetap melanjutkan tuduhan pelecehan yang dia layangkan ke suaminya. Tapi akhirnya karena memang bukti-buktinya itu nggak cukup, mungkin dia juga dikasih saran gitu ya sama pengacara, aduh ini kayaknya nggak mungkin. Nah Lulu pun menarik semua tuduhannya itu dan dia bersedia untuk menyelesaikan perceraiannya dengan memberikan semua aset yang mereka berdua punya ke Ramon. Jadi Lulu menyerahkan semua rumah, gym, mobil mereka. Dan akhirnya perceraian Ramon dan Lulu selesai. Pada bulan Oktober 2016, Lulu mengaku bersalah dan dia diberikan hukuman selama 20 tahun penjara. Ramon sangat bersyukur karena Mundo mau kasih tahu ke dia tentang rencananya Lulu ini, dan akhirnya dia bisa punya kesempatan lagi gitu ya untuk hidup. Dia dia selamat lah, nggak diapa-apain sama istrinya. Dia nggak nyangka juga ya ternyata rencana dia dan Mundo itu berhasil. Bahkan polisi juga bilang mereka ya kagum dan heran juga karena rencananya Mundo dan Ramon ini benar-benar brilian sampai akhirnya mereka bisa menangkap si Lulunya ini, teman-teman. Kisah luar biasa Ramon dan juga rencana cerdasnya Ramon dan Mundo ini benar-benar menarik perhatian orang-orang di seluruh dunia. Ramon itu jadi diwawancarain ya sama berbagai media.
Dia juga muncul di beberapa artikel. Setelah kasus ini, Ramon masih tinggal di Houston, Texas, dan dia menulis sebuah buku tentang pengalamannya yang berjudul I Walked on My Own Grave. Dan dia berharap dengan buku yang dia tulis ini, orang-orang bisa punya keberanian untuk bicara kalau misalkan melihat sesuatu yang bahaya dan membahayakan orang lain, ya bisa cepet-cepet berbicara gitu ya, seperti yang Mundo lakukan. Kalau saat itu Mundo memutuskan untuk diem aja, untuk tidak peduli dan cuek, ya mungkin nyawanya Ramon bisa jadi nggak terselamatkan ya teman-teman. Memang aku pernah dengar satu kalimat orang bijak yang bilang, orang yang berbuat jahat itu sama aja jahatnya dengan orang yang tahu sesuatu hal jahat tapi dia membiarkan aja. Mudah-mudahan kita juga dikasih keberanian untuk melakukan hal yang benar seperti yang Mundo lakukan ini ya teman-teman. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kisah ini. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.